Halo teman-teman, kita tahu bahwa pemilihan umum 2024 telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan salah satu calon presiden Republik Indonesia adalah Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan merupakan salah satu calon presiden Republik Indonesia yang sangat pandai dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi politik akan membahas lebih dalam mengenai siapa itu Anies Baswedan. Teman-teman, sekarang saya akan membahas terkait dengan sosok yang cukup dikenal di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Bapak satu ini? Anies Baswedan. Ya, Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD. Beliau lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat dan merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan. Anies kecil dikenal sebagai anak muda yang bergaul dan juga punya banyak teman. Anies Baswedan memiliki pendidikan yang meluas, mulai dari Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, SD Laboratori Kota Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan juga SMA Negeri 2 Yogyakarta, dan ia melanjutkan ke jenjang universitas di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 1987, Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Amerika Serikat. Karena program ini, Anies harus menempuh SMA selama 4 tahun lamanya. Saat ia kembali ke Yogyakarta, Anies mendapatkan kesempatan untuk berperan di bidang jurnalistik. Ia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia pada cabang Yogyakarta dan mendapatkan peran sebagai pewawancara tokoh-tokoh nasional. Pada tahun 1993, Anies mendapatkan beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti program kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia. Pada tahun 1997, Anies mendapatkan beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs Universitas Maryland. Sesaat setelah lulus dari Maryland pada tahun 1999, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang politik di Northern Illinois University. Setelah menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarir sebagai akademikus. Dia menjadi rektor di Universitas Paramadina dan menjadi rektor termuda pada tahun 2007. Beliau juga merupakan gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. Di awal video teman-teman sudah mengetahui biografi dari Anies Baswedan. Selanjutnya saya akan membahas tentang rekam jejak politik dari Anies Baswedan. Jadi teman-teman, Anies Baswedan tercatat mulai terlibat dalam dunia politik sejak tahun 2013. Pada waktu itu, beliau bergabung dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun perlu diingat teman-teman bahwa Anies tidak secara resmi terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu. Anies Baswedan memiliki berbagai posisi dan jabatan penting dalam karirnya, yakni sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Dia berpasangan dengan Sandiaga Uno dan berhasil meraih 3.240.987 suara atau 57,96% sebagai gubernur. Kemudian, ia sebagai Rektor Universitas Paramadina. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies berkarir sebagai akademis. Dia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Yang ketiga, Anies memiliki pengalaman bekerja di luar negeri, di mana beliau pernah menjadi Research Manager di IPC pada sebuah perusahaan yang berada di USA. Yang keempat, sebagai calon presiden pada tahun 2024. Di mana saat ini Anies Baswedan adalah calon presiden dari Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB, di mana beliau maju dalam Pilpres 2004 bersama dengan Muhaimin Iskandar sebagai wakil. Anies Baswedan telah mengambil berbagai kebijakan dan tindakan selama berkarya di dunia politik, khususnya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, ada pembangunan sumur resapan. Anies berinisiatif membangun sumur resapan sebagai upaya penanggulangan banjir di Jakarta.
Kemudian yang kedua ada penyelenggaraan Formula E, di mana Anies berhasil membuat Jakarta menjadi tuan rumah balapan mobil listrik internasional Formula E. Yang ketiga, ada kebijakan terkait reklamasi Anies, di mana dikenal dengan kebijakan kontroversial. Ketiga, kebijakan terkait reklamasi, di mana Anies dikenal dengan kebijakan kontroversialnya mengenai reklamasi. Dia menentang proyek reklamasi yang sebelumnya telah disetujui dan memutuskan untuk menghentikannya. Yang keempat, program OKOC, di mana Anies meluncurkan program OKOC bertujuan untuk membantu warga Jakarta memiliki usaha mikro dan makro kecil. Kemudian rumah DP 0%. Anies juga meluncurkan program rumah DP 0% yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Yang keenam ada naturalisasi sungai, di mana Anies melakukan naturalisasi sungai sebagai upaya penanggulangan banjir. Namun teman-teman perlu diketahui, beberapa dari tindakan Anies juga menuai kontroversi. Misalnya di penghujung jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dikritik karena mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial oleh sebagian. Beberapa kebijakan dari Anies yang mengalami kontroversi dari masyarakat yaitu yang pertama, penggantian puluhan nama jalan, di mana Anies meresmikan beberapa jalan dan zona yang dinamakan dengan nama-nama tokoh Betawi. Kebijakan ini menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan tokoh-tokoh masyarakat masa lalu yang telah memberikan dampak dalam perjalanan pembangunan di Jakarta dan Indonesia. Yang kedua, perubahan sistem transportasi, di mana Anies juga menuai kontroversi dalam memutuskan untuk mengubah sistem transportasi umum di Jakarta. Banyak yang merasa bahwa kebijakan ini tidak efektif dan malah menambah kemacetan di ibu kota. Yang ketiga ada kebijakan reklamasi, di mana kebijakan Anies ini untuk menghentikan proyek reklamasi yang telah disetujui sebelumnya juga menuai kontroversi, di mana banyak masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini merugikan pihak, terutama pengembangan dan investor. Yang keempat ada program OKOC, di mana meski Anies memiliki niat baik untuk membantu warga Jakarta memiliki usaha mikro, namun program ini diluncurkan Anies menuai kontroversi, di mana banyak yang merasa bahwa program ini tidak efektif dan malah membebani. Jadi selanjutnya saya akan membahas pilihan partai politik dari Anies Baswedan serta prestasi beliau selama berpolitik. Selama beliau mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, terdapat 3 koalisi partai yang mengusung Anies Baswedan, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Selanjutnya, terdapat prestasi beliau selama berpolitik. Yang pertama itu Jakarta International Stadium. Menjelang purna tugas Anies Baswedan menyelesaikan pembangunan stadion sepak bola yang diberi nama Jakarta International Stadium, di mana berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anies membangun mahakarya ini sebagai satu-satunya stadion beratap di Asia Pasifik. JS dibangun dengan dana APBN sebesar 4,5 triliun. Mantan orang nomor 1 di Jakarta itu mengatakan pembangunan JS sebagai bukti penuntasan janji kepada The Jackmania. Stadion dengan kapasitas 82.000 penonton itu memiliki atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Meskipun demikian, JS bukanlah proyek Anies sendiri. Diketahui proyek ini telah melewati sebanyak 4 kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Jadi yang kedua adalah Jakarta International E-Prix Circuit. Ajang balap mobil listrik internasional Formula E sukses digelar di DKI Jakarta pada 4 Juli 2022. Berlokasi di Ancol, gelaran Formula E menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Yang ketiga itu pelebaran trotoar. Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan, trotoar sudah menjadi lebih lebar ketimbang sebelumnya. Penataan trotoar juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan disediakan pelican crossing. Hal ini juga mempermudah masyarakat naik bus Transjakarta, MRT, serta LRT pada tempat yang telah disediakan pada beberapa sudut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tampilan komunikator Anies Baswedan dari aspek etos, patos, dan logos. Yang pertama, etos. Makna etos menggarisbawahi bahwa komunikator harus kredibel, memiliki integritas, dan berkarakter baik. Etos merujuk pada kredibilitas atau wibawa seorang pembicara. Anies telah memperoleh pendidikan tinggi di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memiliki pengalaman sebagai akademisi.
Dalam dunia politik, ia memiliki rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta, posisi yang ia pegang selama 5 tahun. Selain itu, Anies juga dikenal sebagai pendukung grup-grup Islam garis keras, menunjukkan kemampuannya dalam menyatukan berbagai kelompok dengan kepentingan yang beragam. Selain itu, Anies Baswedan telah membangun citra sebagai seorang pemimpin yang berdedikasi dan memiliki integritas. Dia sering menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam pidatonya, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan latar pendidikan yang kuat dan pengalaman kerja yang relevan, dia menciptakan kepercayaan di antara para pendukungnya. Yang kedua adalah patos. Makna patos berarti bahwa seorang komunikator seyogyanya memiliki kemampuan emosional yang baik dalam mengelola emosi, empati, dan persuasi. Melalui kadar empati dan persuasi tersebut akan terbangun komunikasi yang produktif. Anies Baswedan cenderung mengandalkan emosi dalam komunikasinya. Dia sering menggunakan narasi yang menggerakkan perasaan, seperti memperjuangkan keadilan sosial, mengatasi ketidakadilan, dan mewakili suara rakyat kecil. Pendekatan ini membuatnya mampu membangun koneksi emosional dengan pendukungnya dan memobilisasi dukungan. Yang ketiga adalah logos. Makna logos artinya seorang komunikator harus logis, apa yang disampaikan masuk akal dan tidak bertentangan dengan fakta. Komunikator yang baik senantiasa berbicara sesuai dengan data fakta yang ada, tidak membual. Anies Baswedan juga dikenal karena kemampuannya menggunakan argumen yang rasional dan data dalam komunikasinya. Dia sering menguraikan program-program yang detail, memberikan penjelasan yang logis tentang visi dan misinya untuk Jakarta atau topik-topik tertentu yang sedang dibahas. Dengan demikian, dia mencoba meyakinkan pendukungnya dan masyarakat umum dengan logika dan kejelasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kemampuan koordinatif, efektif, dan psikometrik dari calon Presiden Anies Baswedan. Sebagai seorang politis dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Anies Baswedan memiliki reputasi sebagai individu yang memiliki kemampuan koordinatif yang kuat. Ini tercermin dalam pemahaman dan analisis kebijakan publik yang kompleks yang ia tampilkan selama karir politiknya. Dalam hal efektif, Anies Baswedan telah menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi dan migrasi orang-orang melalui pidato dan integrasi publik. Sementara dalam hal kemampuan psikometrik, meskipun tidak ada data spesifik yang tersedia, sebagai seorang pemimpin yang aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat dan politik, Anies Baswedan kemungkinan memiliki kemampuan psikometrik yang cukup baik dalam hal kepemimpinan, pengorganisasian acara, dan komunikasi tatap muka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Yang pertama adalah kekuatan. Anies Baswedan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan gelar doktor. Hal ini menunjukkan kecerdasan dan kemampuan intelektualnya. Anies Baswedan juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang berkarismatik. Ia mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik dan hal ini dapat membantu dia dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Selanjutnya adalah kelemahan dari Anies Baswedan. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta telah menghadapi kritik dan kontroversi. Hal ini dapat menjadi kelemahan dalam reputasi Anies Baswedan. Selanjutnya adalah peluang. Popularitas dan pengalaman politik Anies Baswedan dapat memberinya peluang untuk mengejar posisi yang lebih tinggi. Misalnya seperti saat ini, ia telah mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Yang terakhir adalah ancaman. Opini politik dapat berubah dengan cepat dan persepsi negatif atau kontroversi dapat mempengaruhi reputasi dan prospek politik dari Anies Baswedan. Itulah informasi mengenai Anies Baswedan yang dapat kami bagikan. Sekian dari kami, terima kasih.